guys, berjumpa lagi dengan saya Alvan di Kulinerin Pantang Pulang Sebelum Kenyang. Nah, kali ini guys, saya lagi ada di 8 Sky Cafe and Lounge di Orchard Ayani. Nah, jadi di sini adalah sebuah cafe dan juga ada lounge. Jadi kita bakalan explore berbagai macam kuliner dan kebetulan di sini lagi tema anime nih guys. Nah, karena kan lagi happening nih film-film anime, khususnya adalah One Piece. Kira-kira apakah kita juga bakal nyobain makanan yang berbau Jepang? Kita nggak tahu ya. Sama-sama kita lihat yuk ke dalam 8 Sky Cafe and Lounge. Guys, sekarang saya lagi nongki-nongki di 8 Sky Cafe and Lounge, ini di Orchard Ayani. Nah, sekarang saya juga ditemani sama seseorang yang luar biasa spesial kali ini. Ini adalah Mas Andi, koordinator dari 8 Sky ya Mas ya. Mas, apa kabar Mas? Ya, baik. Alhamdulillah ya, harus selalu semangat ya dalam mengordinir 8 Sky Cafe and Lounge yang selalu rame pastinya. Oke. Nah Mas, saya pengen tahu deh, 8 Sky ini sebenarnya apa sih? Ini cafe kah atau kayak gimana Mas? Oke, Sky Cafe itu sebenarnya cafe and lounge. Jadi kita menerapkan tempat yang ada kafenya, ada lounge-nya. Seperti di sini ini lounge kita. Kita juga bisa menyebutnya cafe karena di atas tuh lebih ke cafe. Oke. Ya. Kalau misalkan ini lounge berarti orang juga bisa bikin event-event di sini juga. Betul. Kita di sini bisa bikin event seperti birthday, perpisahan, seperti bahkan wedding juga bisa di sini. Oh, wedding juga bisa di 8 Sky ini ya. Oh, terus juga pemandangan 8 Sky pun juga saya lihat asik banget di sini karena rooftopnya Orchard Ayani ya Mas ya. Untuk Sky Cafe and Lounge ini kita berdirinya itu tepat 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun yang lalu. Tahun 2020, tanggal 8 Oktober. 8 Oktober 2020. Pas tengah-tengah pandemi dong? Ya, betul. Nah, itu gimana Mas bisa? Sangat-sangat challenge buat kita saat pandemi, tapi kita juga harus membuka cafe ini. Dan di saat itu juga beberapa orang mungkin setiap orang sudah bosan untuk stay di rumah. Tapi dengan adanya Sky Cafe and Lounge kita membuka lagi kesempatan untuk mereka untuk datang untuk bersosialita lagi sama teman-temannya. Tapi ya Mas, gimana cara Mas bisa manage 8 Sky Cafe and Lounge yang didirikan di tengah-tengah pandemi, di saat banyak bisnis-bisnis yang justru mereka bukan berdiri, justru mereka bisa dikatakan jatuh pada saat pandemi. Nah, gimana bisa bertahan sampai sekarang akhirnya? Di saat itu sangat berat sekali, Mas. Berat sekali karena itu banyak sekali peraturan-peraturan dari pemerintah. Untuk ya seperti contohnya untuk tidak keluar rumah, tidak untuk makan di luar rumah atau sosialita. Tapi tetap di saat itu kita juga menerapkan apa yang telah dibuat oleh pemerintah seperti social distancing. Tetap kita pada saat itu kita nggak sebanyak ini tablenya. Kita juga menerapkan social distancing ya, jarak sekitar 2-3 meter per table. Tadi begitu saya masuk ke 8 Sky ini, saya lihat banyak anime-anime. Nah, apakah emang konsep 8 Sky itu tentang anime atau kayak gimana Mas konsepnya? Sebenarnya di Sky Cafe itu kita menerapkan apa yang lagi what's going on saat ini. Seperti saat ini kan yang lagi tren itu One Piece. Iya, benar-benar One Piece. Ya. Dengan trennya One Piece itu kita juga menerapkan seperti dekor One Piece di area indoor kita. Jadi untuk orang yang datang mereka juga bisa foto-foto. Dan itu juga setiap bulan kita ganti-ganti. Seperti bulan lalu itu kan lagi trendingnya Barbie. Barbie Mas, film Barbie semuanya tuh pada ngomongin. Kita menerapkan dekorasi Barbie itu rame banget. Oh, jadi setiap bulan dekor yang begitu orang masuk ke dalam 8 Sky itu bakal berubah-berubah? Ya, berubah-berubah. Bahkan bulan puasa, Lebaran, 17 Agustus juga. Juga sesuai dengan apa yang lagi happeningnya. Cara singkat deh Mas, menu-menu apa aja sih yang jadi andalan di 8 Sky Cafe and Lounge? Menu kita yang jadi andalan itu untuk Western. Westernnya? Seperti steak, spaghetti, pasta,
Dan kita juga ada menu-menu seperti Nusantara, menu yang biasa kita makan di di rumah kita juga bakal. Oh, oke. Kalau untuk minuman Mas, kayak yang udah ada di depan kita ini ada apa aja nih Mas? Oke, ini namanya Blue Lychee Mint. Blue Lychee Mint. Ini perpaduan dari yogurt, mint, lychee. Oke, kalau yang ini Mas? Ini ada Rewind Refresh. Rewind Ini ada Refresh. mango, di bawahnya, di atasnya ada buah naga. Oke, kayaknya saya cobain ya Mas ya. Ini Blue Lychee Mint guys, kita cobain. Mas juga silakan Mas minum Mas. Seger Mas, seger banget ini. Jadi dia perpaduan buah leci sama Lychee, yogurt juga. Oh. mint. Oke guys, nah di depan saya sudah ada menu-menu spesial dari Eight Sky Cafe and Lounge. Khusus nih ya guys, ini menu-menu ini cuma khusus ada di bulan ini karena kebetulan lagi tema-tema anime. Jadi menu-menunya memang dipadu-padankan dan juga dibuat sesuai mungkin dengan tema animenya. Nah, jadi ada 3. Yang pertama, ini namanya adalah Hibashi Fried Rice. Nah, sesuai namanya ya, namanya aja udah Jepang banget nih. Nah, kemudian yang kedua, ini ada spaghetti. Mungkin teman-teman ngiranya ini Italian, tapi ini juga dipadu-padankan sesuai dengan anime. Jadi dengan bumbu-bumbu Asia, ini namanya adalah Flaming Red Bolognese. Nah, selanjutnya, ini teman-teman pasti udah tahu ini adalah chicken burger. Ini chicken burger khas juga khusus untuk menu di bulan ini. Ini namanya adalah Golden Chicken Burger. Dan untuk minumannya juga ada 3 nih guys nih. Ada 3 minuman yang kelihatan seger-seger banget karena semuanya buah-buahan. Yang pertama ada Sunset Berry. Wah, lihat guys, Sunset Berry merah banget nih warnanya. Kemudian selanjutnya ini ada yang namanya Minty. Nah, ini Minty adalah minty fruity. Banyak banget min-minnya, ini pasti seger banget. Kemudian yang ketiga ada namanya Fruit Day Festival. Wah, ungunya menggoda ya. Oke, langsung aja guys, saya mau cobain. Pertama, kita cobain dulu Hibashi Fried Rice. Karena ini yang namanya paling Jepang banget nih, Hibashi Fried Rice. Oke, mari kita coba. Ini nasi goreng ya guys, emang khas Asia itu nasi gorengnya tuh luar biasa enak pastinya. Ini juga ada sayur-sayurannya, terus juga dikasih topping sayuran lagi nih. Banyak banget, ada kol ungu juga bahkan. Langsung kita santap. Rasa nasi gorengnya kayak masih ada asap-asap. Asap-asap gitu guys. Jadi ngasap banget nih. Terus untuk campuran sayurnya juga ada kacang polong nih di Hibashi Fried Rice nih. Kalian lihat ada kacang polongnya juga. Ini saya tergoda sama minuman yang merah banget ini, Sunset Berry. Kayaknya cocok untuk saya minum campur sama makanan ini.
Segar, 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 segar. Hibashi fried rice. Saya mau campur juga sama kol ungu ya ini ya. Nih, ada kol ungu juga sama kacang polongnya. Mantap, mantap. Jadi teman-teman di sini selain merasakan konsepnya yang lagi konsep anime di sini, selain dekornya tapi makanannya juga, menu-menunya juga guys. Next, akhirnya kita udah ada menu selanjutnya lagi. Nah, ini tadi ada yang namanya Golden Chicken Burger dan juga Flaming Red Bolognese. Jadi, ini juga termasuk menu yang khas nih untuk di tema ini, tema anime. Nah, langsung kita cobain. Pertama saya mau coba Golden Chicken Burgernya dulu. Nah, ini kayaknya dinamakan Golden karena teman-teman bisa lihat chicken yang jadi isian dari burgernya ini digoreng crispy sampai golden crispy. Dan ini juga ada lelehan-lelehan kejunya. Nah, langsung yuk kita cobain guys. Tuh, wow, ini sayurannya juga banyak nih. Let's try. Oke. Ini yang lelehan-lelehannya ini guys, ternyata rasanya asem-asem kayak lemon gitu. Ini saus yang dipakai emang beda dari burger-burger yang lainnya. Ini saya baru kali ini ngerasain burger di sini pakai saus. Dia ini kayaknya saus yang asam-asam, mungkin sejenis lemon gitu guys. Dan daging ayamnya juga empuk nih teman-teman, lihat. Ini isian daging ayamnya yang digoreng crispy. Dimakan sama rotinya nih, ini enak banget. Kita cobain ayamnya doang ya, ini ayamnya. Ayamnya lembut dan luarannya itu crispy di ayamnya, tapi dalamnya lembut banget. Oke, next kita cobain yang namanya Flaming Red Bolognese. Wow, ini, oh ya, teman-teman lihat dulu, ini bedanya dari bolognese yang biasanya. Di sini dikasih tofu guys, alias tahu. Jadi ini khas Asian food banget nih, pakai tahu. Nih, ada tahu di spaghetti. Wow. Rasa tahunya bener-bener Asia banget. Kayak gimana kira-kira rasa spagettinya? Tadi saya kira Flaming Red Bolognese ini bakalan seperti spaghetti bolognese, tapi ternyata saya salah. Rasanya bener-bener Asia banget guys. Ini pas banget sama tema bulan ini, ya tema anime, jadi emang Asia-Asiaan. Rasanya manis dan asin juga. Dan bedanya sama bolognese biasa, kalau bolognese itu kan pakai saus ya. Nah, tapi kalau di sini untuk Flaming Red Bolognese ini pakai kecap. Jadi rasanya gurih dari si kecap itu menyatu banget antara manis, asin, semuanya masuk ke dalam spaghetti ini. Oh ya, masih ada menu-menu lain yang bakalan kita cobain di sini. Jadi HK ini selain terkenal dengan tiap bulannya menunya beda-beda, tapi juga ada menu ala carte-nya yang terkenal, yang perpaduan. Ada menu western, ada juga menu nusantara. Nanti bakal kita cobain nih. Saya makan ini dulu.
baru lagi guys. Nah, di depan saya udah ada beberapa makanan dan juga ada satu minuman. Ini yang warnanya tempting banget. Ini namanya adalah Fruit de Festival. Jadi ini adalah festival buah-buahan yang dicampur sehingga membentuk warna ungu. Wah, ini ungunya kelihatan enak banget ya. Nah, terus selanjutnya, selain minuman yang pasti nanti kita cobain dan seger banget pasti rasanya, juga udah ada 2 menu makanan sesuai dengan yang udah saya janjikan tadi. Kita bakalan nyobain Western food, juga yang Nusantara makanannya. Pertama yang Nusantara, ini ada yang namanya bebek sawah goreng. Wah, jadi sesuai namanya ini bebeknya adalah bebek sawah guys. Selain itu, selain bebek sawah yang digoreng, juga ada lauk pauknya di sebelahnya. Ini ada urap. Nah, jadi khas banget ini di sini makan bebeknya pakai lauk urap. Terus juga ada nih guys, sambal matah. Wah, ini pasti enak banget sambal matah, ini termasuk sambal favorit saya. Next, selain menu yang Nusantara, juga udah ada menu yang Western nih guys. Nah, ini namanya adalah Rontor Pizzo. Sesuai namanya, ini sejenis pizza, tapi bukan pizza guys. Karena biasanya kalau misalnya kita makan pizza kan dia itu bawahnya pakai adonan pizza yang cenderung lebih tebal. Nah, kali ini tipis banget adonan bawahnya karena dia pakai kulit tortilla. Nah, dia nggak pakai kulit pizza untuk kali ini. Dan sesuai namanya juga, ini pizzanya bulat, Rontor Pizzo. Pertama saya mau cobain yang Nusantara dulu deh. Wow, ini bener-bener khas daging bebeknya. Lihat guys isiannya. Daging bebek itu emang agak sedikit berbeda dengan daging ayam ya. Oke, saya mau langsung hap ini pahanya. Wow. Dan ini juga pastinya datang dengan nasi juga. Ini nasinya emang khas kita. Kalau emang udah menu Nusantara harus makannya pakai nasi juga ya guys. Jadi saya cobain nasinya campur sama sambal matah. Nih guys, nasi dan sambal matah khas dari 8 Sky Cafe and Lounge bercampur sama bebek sawah goreng. Sambal matahnya bener-bener nendang banget pedasnya. Saya juga mencobain urapnya karena ini unik banget. Saya belum pernah makan bebek sama urap. Nah, ini urapnya lengkap ya guys. Sayur-sayurannya ada, terus pakai kacang tanah juga. Di atas urapnya kayak ada kelapa gini guys. Jadi ada tambahan rasa-rasa lemak dari kelapanya. Wow. Setelah saya puas menikmati yang Nusantara, sebelum lanjut ke yang Western, kita coba dulu ini Fruit de Festival. Oh, wow. Ini rasanya bener-bener campuran berbagai macam buah, guys. Dan di dalamnya ada daun mint dan juga potongan lemon. Ini yang buat airnya jadi seger banget. Begitu masuk ke mulut, ada sedikit rasa soda-sodanya juga, guys. Nah, sekarang kita cobain yang ini. Ini adalah Rontor Pizzo ya namanya. Nah, ini Rontor Pizzonya. Langsung ambil pakai tangan. Jadi ini tortilla tapi dibentuk seperti pizza. Nah, biasa kan tortilla kan di wrap, tapi kali ini dimakannya dengan bentuk pizza. Wow. Ini veggiesnya banyak banget guys. Mulai dari tomat ada, paprika ada, terus juga ini guys, bawang bombay ada. Pokoknya semuanya, semua jenis sayur mayur lengkap ada di sini.
Dan kayaknya ini di atasnya itu di sembur api atau sejenisnya gitu, sehingga jadi topping-topping di atasnya itu ikut terbakar juga. Nah, itu yang buat rasanya unik. Biasanya kan kalau kita makan pizza yang veggies itu cuma rasa sayuran doang. Nah, tapi kali ini nggak sayuran doang, tapi juga ada rasa seperti, ya bisa saya bilang kayak asap-asapnya gitu guys. Nih teman-teman bisa lihat ya, gimana ada bekas-bekas bakar-bakarannya nih. Tuh, tomat-tomatnya juga ikut terbakar. Ini yang bikin nambah rasanya. Jadi ketika sayurannya terbakar, itu semua isi-isi dari sayurannya itu keluar, jadi rasanya juga semakin keluar. Eight Sky Cafe and Lounge, ternyata banyak banget fasilitas-fasilitasnya guys. Selain kita bisa nikmatin berbagai macam jenis minuman yang pastinya enak banget dan seger, tapi juga ada makanan-makanan ala carte dan juga makanan yang sesuai dengan tema atau konsep dari tempatnya. Tapi kalian juga bisa party buffet, seperti yang tadi saya lihat ke bawah. Tadi saya jalan-jalan, lagi ada acara dan ada party buffet. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ngumpul nih bareng geng-gengnya, bisa banget ke Eight Sky Cafe and Lounge, karena teman-teman bisa nikmatin buffet di sini yang pastinya dimasakin langsung sama chefnya. Nah guys, tadi saya udah puas banget nikmatin segala macam jenis kulinernya, mulai dari makanan-makanan yang berbau Jepang karena sesuai dengan tema atau konsepnya kali ini adalah Jepang atau One Piece. Kemudian tadi saya juga udah nikmatin makanan mulai dari Nusantara, terus juga makanan yang luar negeri nih, yang western-western. Nah, jadi saya udah puas banget dan minum-minuman yang banyak banget tadi disajiin sama chefnya. Sekarang kayaknya saya mau pamit undur diri dulu guys. Jangan lupa saksikan terus Kulinerin, karena kita bakalan terus mengeksplor berbagai macam kuliner yang ada di kota Pontianak. Saya Alvan pamit undur diri. Bye!